Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke video pembelajaran matematika oleh Bu Farah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang operasi aljabar, maka pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang operasi aljabar, yaitu perkalian aljabar. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, perkalian aljabar. Ingatkah kalian pada dua kardus ini? Jadi ternyata jika saya menyimbolkan kardus ini dengan huruf K, maka kita punya dua kardus. Sehingga dalam bentuk aljabarnya kita punya 2K. Nah, ternyata 2K ini adalah bentuk perkalian dari 2 dikalikan dengan K, karena sama saja dengan menyatakan ada 2 kali 1 kardus. Seperti itu. Nah, kalian harus memahami bahwa berapapun angka yang dikalikan dengan huruf apapun akan menjadi satu suku. Masih ingat kan satu suku itu apa kemarin? Jadi ada variabel dan koefisien ataupun satu konstanta yang berdiri sendiri itu namanya satu suku, oke? Seperti ini contohnya. Jika ada bilangan 4 dikalikan dengan A, maka hasilnya akan menjadi 4A, di mana 4A ini adalah satu suku. Sama juga halnya dengan 12 dikalikan dengan Y, hasilnya akan menjadi 12Y, maka mereka akan menjadi satu suku. Dengan contoh yang lain lagi, ada 36 dikalikan P dikalikan Q, hasilnya akan menjadi 36 PQ, di mana 36 PQ ini adalah satu suku. Nah, kenapa PQ-nya dituliskan seperti ini, Bu? Karena kita itu tidak tahu loh ini P dan Q-nya itu sebenarnya angkanya berapa. Sehingga harus kita tuliskan dua-duanya menjadi PQ seperti itu dalam bentuk aljabar. Jangan bingung dan jangan hanya dituliskan hanya satu saja, hanya dituliskan P saja atau hanya dituliskan Q saja, itu salah. Kalian harus menuliskan dua-duanya seperti ini. Bentuk aljabar dari perkalian dua variabel yang berbeda. Nah, kalian ingat nggak sih, kalau kalian mengalihkan dua atau lebih bilangan yang sama, maka bilangan itu akan menjadi bilangan berpangkat. Contohnya seperti ini. Jika kalian mengalihkan 5 dikalikan dengan 5, ini kan bilangnya sama-sama 5 ya, maka menjadi 5 kuadrat. Pernah dipelajari oleh kalian di SD ya. Kemudian yang ini yang bawahnya 9 kali 9 akan menjadi 9 kuadrat. Dan ada juga 4 dikalikan dengan 4, dia 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, maka menjadi 4 pangkat 3. Jangan bingung ya, ini kenapa bisa 2, kenapa bisa 3. Duanya itu adalah karena mereka dikalikan sebanyak 2 kali. 5 dikalikan 5, ada 2 angka 5, maka 5 pangkat 2. Ada 3 angka 4 dalam bentuk perkalian, maka hasilnya menjadi 4 pangkat 3. Nah, ini juga berlaku untuk perkalian aljabar. Jika ada dua variabel yang sama dan mereka itu dikalikan, maka hurufnya itu akan memiliki pangkat. Seperti ini contohnya. Kalau 5 kali 5 tadi kan 5 pangkat 2, maka M dikalikan M akan menghasilkan M pangkat 2 atau M kuadrat. Tergantung banyaknya di sini M-nya ada berapa. Seperti ini yang lain. Seperti ini contohnya yang lain. Z dikalikan dengan Z dikalikan dengan Z, karena dia dikalikan sebanyak 3 kali, maka Z pangkat 3. Begitu pula kalau dia itu dikalikan sebanyak 4 kali, misalnya hurufnya F nih. F dikalikan dengan F dikalikan dengan F dikalikan dengan F, karena dia F-nya dikali sebanyak 4 kali, maka bilangan berpangkatnya menjadi F pangkat 4. Hanya seperti itu saja, tidak usah bingung ya. Nah, kita masuk ke aturan perkalian aljabar. Kenapa saya buat video ini menjadi satu video sendiri, beda dengan pembagian dan penjumlahan pengurangan? Karena ini memang materi yang cukup rumit dan juga menjadi dasar yang sangat penting dalam mempelajari materi-materi berikutnya. Jadi saya ingin kalian benar-benar memahami materi ini dengan baik, tidak terdistraksi dengan materi-materi yang lain. Nah, misalnya nih, kalian menjumlahkan bentuk aljabar. Syaratnya mereka harus satu suku, ya kan? Kalau kalian menjumlahkan aljabar kan harus sama-sama variabelnya sama-sama X, atau mereka sama-sama konstanta yang nggak punya huruf, atau mereka harus sama-sama huruf A, seperti itu kan kalau penjumlahan. Nah, kalau perkalian itu beda lagi.
di dalam perkalian seperti yang tadi kita lihat ada perkalian P dan Q, maka mereka akan tetap disatukan meskipun tidak melebur ya, jadi tetap dituliskan PQ biasa saja kan. Seperti yang tadi, kalau kita mengalihkan satu angka dengan satu huruf akan berubah menjadi satu suku koefisien dan variabel seperti ini. Nah, jika kita mengalihkan dua variabel yang berbeda atau dua suku yang berbeda dikalikan, maka akan membentuk seperti ini. 7 kali A kali B, 7AB. Seperti itu. Jadi tidak perlu memperhatikan sukunya, tinggal kalian satukan aja semuanya. Nah, jika ada angka lain, jadi ini kan cuma huruf aja nih yang yang beda. Kalau ada angka lain seperti ini, misalnya 2U dikalikan dengan 6, nah kita harus mengalihkan terlebih dahulu 2 kali 6-nya, baru diletakkan U di sampingnya, sehingga menghasilkan 2 kali 6 sama dengan 12. Kenapa dikalikan 2 dan 6 itu dikalikan? Kenapa A dan B tidak dikalikan? Sebenarnya A dan B ini juga dikalikan anak-anak. Hanya saja kita tidak tahu hasilnya A, B itu berapa, sehingga kita tulis aja AB seperti itu. Sedangkan kalau 2 kali 6 kita tulisnya jadi 26, hasilnya beda lagi nanti. Kita jadi memahaminya, oh mungkin itu 26, padahal maksudnya 2 kali 6 kan. Dan 2 kali 6 itu kan memiliki hasil yang pasti, yaitu 12, tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, itulah kenapa dia harus dituliskan hasilnya daripada ditulis seperti ini. Begitu ya. Bisa dipahami kenapa kalau angka harus dikalikan dan kalau huruf cukup diletakkan begini saja. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar ingin memahami, kalian bisa putar lagi video ini, pahami lagi benar-benar, bisa juga mempelajari referensi yang lain. Yang penting kalian itu nggak cuma belajar sekali doang gitu loh. Kalau belajar sekali doang ya nanti akan lupa, akan bingung dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari yang tadi itu, dari yang 2U dikalikan 6 sama dengan 12U, 7A kali B sama dengan 7AB, kita juga mendapatkan bentuk yang lebih rumit lagi. Perkalian dari huruf-huruf yang sama itu akan menghasilkan huruf berpangkat, dan perkalian bilangannya, bilangan tetap dihitung. Kok bagaimana sih maksudnya, Bu? Kayak gini nih contohnya, langsung ke contoh aja ya biar gampang. Kita punya dua suku yang berbeda, 8A dan 7B. Kenapa suku yang berbeda? Masih ingat kan? Karena mereka memiliki variabel yang berbeda ya. Yang di sini ada variabel A, yang di sini variabelnya B, sehingga mereka dua suku. Tetapi perhatikan bahwa ini adalah operasi perkalian. Operasi perkalian tidak memperhatikan suku. Nah, kalau tidak memperhatikan suku, langsung saja si bilangannya ini 8 dan 7 ini kamu kalikan 8 kali 7. Sedangkan A dan B-nya kamu tempelkan begitu saja, tidak perlu dihitung karena memang tidak tahu ya hasilnya berapa. Kemudian 8 dikalikan 7, jelas hasilnya 56, tidak perlu diperdebatkan. Dan AB juga cukup ditulis seperti itu saja. Itu begini adalah bentuk paling sederhana dari perkalian aljabar dan sudah benar. Oke. Nah, ada lagi yang seperti ini. Ternyata ada perkalian yang sukunya sama, karena tidak melulukan beda suku. Bisa jadi dia satu suku yang sama-sama memiliki variabel X. Kalau seperti ini bagaimana, Bu? Ingat kan tadi kalau 5 dikalikan 5 hasilnya 5 pangkat 2. M dikalikan dengan M hasilnya M pangkat 2. Wah, ini juga berlaku hal yang sama. Si bilangan yang ada di depannya, koefisien yang ada di depannya ini, si 2 dan 3 kita kalikan terlebih dahulu. Kemudian X-nya tadi karena ada 2, X kali X hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, dihitung angkanya 2 kali 3 sama dengan 6X kuadrat. Seperti itu. Jadi jangan bingung ya kenapa ini X-nya itu ada pangkat 2 di sini, di atasnya ini, karena dia merupakan perkalian satu suku yang sama. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya kasusnya. Cuman bedanya di sini. Ternyata bilangannya itu juga bisa sama ya. Ini juga bisa terjadi. Kalau 5Y dikalikan dengan 5Y hasilnya bagaimana? Ya sebenarnya intinya sama, hanya bilangannya aja yang memiliki angka yang sama ya kan. Hasilnya tetap 5 dikali 5, kemudian ada Y-nya menjadi pangkat 2. 5 kali 5 kan bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 2 ya, tidak merubah nilai sama sekali, sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu 25Y
kuadrat. Bentuk lebih rumitnya lagi bisa seperti ini juga anak-anak. Contohnya ya, ada 2TU dikalikan 3TU. Nah kalau seperti itu bagaimana? Mereka satu suku yang sama, tetapi lihat variabelnya ada dua loh. Ada huruf T dan ada huruf U. Berarti ada dua variabel yang seperti ini bentuknya, cuman mereka dikalikan. Begitu. Nah seperti tadi, angkanya kamu kalikan aja. 2 dikali 3 hasilnya 6. Dan lihat ya ini, karena T-nya itu ada 2, maka T-nya pangkat 2. U-nya juga sama, U-nya ada 2, maka U pangkat 2. Nah bagaimana kalau ternyata salah satunya cuma ada 1 seperti ini? Nah kita kalikan dulu angkanya, 5 dikali 4 seperti biasa. Kemudian K di sini kan ada 2 K toh. Itu berarti K-nya pangkat 2. Sementara si L-nya hanya berdiri sendiri. Maka karena dia hanya berdiri sendiri, tuliskan aja di sini L, selesai. Tidak perlu dipangkat berapapun karena memang hanya ada 1 L di situ.